Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Medan. Senang sekali malam hari ini saya Widya kembali bisa menyapa Anda dalam program kampanye dialogis Pemilu 2024. Selamat malam juga Anda yang menyaksikan kampanye dialogis Pemilu 2024 ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Malam hari ini kita akan berkenalan ya lebih jauh, ingin mengetahui lebih dekat dengan partai politik yang salah satu partai politik ya yang menjadi peserta pemilu 2024, yaitu ada Partai Perindo. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, ada Bapak Rudi Zulham Hasibuan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, dan selamat malam juga untuk seluruh pendengar RRI khususnya di Sumatera Utara. Ini apa kabar ini Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Ini nampaknya keliling terus gitu ya? Iya, saya dari awal nggak semangat sampai hari ini. Oke, semangat terus ya, apalagi udah mau dekat-dekat 14 Februari ya. Tinggal 20-an hari ya. Tinggal tidak terasa ya, tahu-tahu sudah 14 Februari. WBCW Mbak. Apa tuh? Waktu begitu cepat berlalu. Waduh, WBCW ya. Jadi tahu istilah baru nih ya. Dan istilah Pak Rudi ya. Nah, ini juga pendengar ya, Pak Rudi ini juga merupakan calon anggota legislatif ya DPRD provinsi dari daerah pemilihan Sumut 1 atau Medan A, gitu ya Pak Rudi ya? Ya, benar. Nah, jadi ada 11 kecamatan, yaitu Medan Kota, Medan Amplas, Medan Area, Medan Dene, Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan. Ada 11 kecamatan. 11 kecamatan, luar biasa ini potensinya. Ya, benar, sangat lebih luas lah. Lebih luas ya Pak ya. Nomor urut? Tentunya nomor urut 1. Wah, nomor urut 1. Kalau sudah ada yang nomor 1, masa nomor yang lain? Benar-benar. Nah, Pak Rudi, ini kita pendengar ya mau tahu nih lebih jauh Partai Perindo, salah satu partai politik yang nanti nih akan dipilih di 14 Februari. Ini pemilu kedua ya Pak Rudi ya yang sudah diikuti Perindo ya? Iya, ini pemilu kedua. Jadi Mbak, perlu juga saya jelaskan bahwa saya adalah orang yang pertama membawa Partai Perindo ke Sumatera Utara. Karena sebelumnya kan ormas. Tapi kalau untuk partai, saya adalah orang yang pertama membawa Partai Perindo ke Sumatera Utara melalui surat mandat pada tanggal 16 Januari 2015 yang diserahkan oleh Ketua Umum kami, Bapak Haritanu Sudibyo. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk dan dilantik pada tanggal 11 Juni 2015. Kita terus bekerja. Tentunya dukungan masyarakat Sumatera Utara luar biasa saya melihatnya, dan kami akhirnya di pemilu awal di 2019 satu-satunya partai baru yang bisa duduk di provinsi itu hanya Partai Perindo. Kemudian partai baru pada saat itu yang terbanyak kursinya 40 kursi, malah mengimbangi partai yang senior gitu kan. Bahkan dari 16 partai peserta pemilu pada 2019, jumlah perolehan suara Partai Perindo Sumatera Utara itu berada di peringkat 9. Itu prestasi luar biasa ya Pak ya, untuk partai baru begitu ya. Untuk partai baru saat itu tentunya. Nah, artinya di 2024 ini tentu sudah lebih kekuatannya lebih ini lagi ya. Seperti apa Pak? Sebelum kita lebih jauh mau tahu visi misinya begitu ya, program unggulannya untuk masyarakat. Kita mau tahu juga ini targetnya seperti apa nanti di 2024 khusus kalau untuk Sumatera Utara Pak Rudi. Iya, tentunya saya sebagai Ketua DPW dan seluruh jajaran DPW Partai Perindo Sumatera Utara, langkah awal kami untuk semakin meningkatkan Partai Perindo, kita rapat lalu kita evaluasi hasil dari 2019 tersebut. Dan tentunya memang 40 kursi itu tidak merata di 33 kabupaten kota, hanya ada di 18 DPD. Kalau kita kabupaten kota itu DPD, kita DPW. Nah, kita melakukan evaluasi, mengganti para ketua yang tidak berhasil, yang tidak ada kursi kita ganti. Wah, ini mau dibilang kejam gimana gitu ya, tegas gitu ya Pak. Kita tentunya kan semua ketua. Nah, mungkin perlu saya informasikan juga Mbak, bahwa Partai Perindo Sumatera Utara satu-satunya partai yang cara pemilihan ketua DPD-nya itu melalui fit and proper test. Jadi 2015 itu kita diskusi dengan seluruh pengurus DPW, kita buat fit and proper test. Jadi
calon ketua itu benar-benar diuji. Kita bentuk waktu itu tim panelis, Afifuddin Lubis, Bang Afifuddin sempat menjadi ketua panelisnya, kemudian Bang Hatta Ridho, Dekan Visip USU. Jadi memang benar-benar diuji, dan bukan hanya di kuantitas tapi di kualitasnya, mampu tidak membangun partai secara mandiri. Jadi memang target kita itu Partai Perindo Sumatera Utara itu mandiri untuk mengembangkan partai. Itu makanya mungkin hasilnya akhirnya diperoleh seperti itu, dan tentu kita evaluasi. Nah, di periode kedua ini kita evaluasi, sama, kita fit and proper test, dan alhamdulillah terbentuk juga kembali yang baru, dan saya yakin dengan formula baru, struktur baru ini bisa mampu berbicara lebih besar lagi. Dan target kita tentu untuk kursi di kabupaten kota minimal 1 fraksi, dan tentunya target di provinsi yang 1 kursi hari ini juga harus meningkat menjadi 1 fraksi untuk mendukung perolehan suara ke DPR RI. Ya, ini targetnya nggak main-main ya, targetnya tinggi nih. Kita sekali main serius, Mbak. Oke. Nah, kita juga mau keseriusan ini seperti apa untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, kita sudah dengar juga visi misinya ya, tapi kita mau lebih perdalam lagi seperti apa ya visi misi yang ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat nih, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Sangat untuk masyarakat, Pak. Jadi Partai Perindo ini hadir dengan program-programnya yang memang tujuannya hanya satu, untuk Indonesia sejahtera. Karena apa? Kami memang Perindo itu kan, Perindo itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu bisa terwujud kalau sejahtera. Kalau nggak sejahtera mungkin jadi ribut gitu kan. Nah, bagaimana mewujudkan persatuan Indonesia? Makanya harus sejahtera dulu masyarakatnya, dan itulah program utama kami dari dulu sampai sekarang. Karenanya Partai Perindo pertama harus inklusif, bukan eksklusif. Terbuka, semua tokoh boleh bergabung, dan mari kita bekerja menjalankan program-program unggulan dari Partai Perindo. Dari dulu ada gerobak UMKM, ada bantuan pertanian, bantuan nelayan, bahkan uang ambulans di seluruh Indonesia itu lebih kurang 140-an unit sebagai partai baru. Dan memang slogan kita waktu itu pertama muncul, Partai Perindo, partai baru, cara baru berpartai. Nah, saya juga tertarik bergabung dengan Partai Perindo di awal. Sebelumnya saya adalah Ketua Kadin Medan, Kamar Dagang Industri Kota Medan. Kita melihat sosok ketua umumnya adalah seorang pengusaha yang sukses. Jadi memang kita melihat bahwa kapabilitas sebagai ketua umum itu memang sangat mumpuni untuk memimpin sebuah partai, dan saya melihat tujuan mulianya itu, jadi saya bergabung, dan kita menjalankan program itu benar-benar menyentuh ke masyarakat. Dan saya melihat bahwa Partai Perindo ini benar-benar satu lagi, bagaimana medianya yang luar biasa, terbesar di Asia Tenggara, sehingga penyampaian program itu cepat menjangkau kepada masyarakat. Kita juga dulu sempat buat fogging gratis. Nah, hari ini saya melihat program utamanya adalah bagaimana mengasuransikan semua anggota. Kita telah kemarin itu program ke Betor, ke Gojek Online, ojek online itu juga. Nah, memang kita bagaimana menaik tingkatkan, dan ternyata Mbak, waktu program gerobak Perindo itu ternyata banyak pedagang itu yang sewa gerobaknya. Sehingga uang sewanya kan jadi gratis karena ada gerobak Perindo, dan bisa kemudian naik tingkat, malah dia yang menyewakan semua orang gerobaknya. Jadi memang ini sangat menyentuh untuk dia ya. Iya, jadi pendapatan. Jadi memang program gerobak itu bukan orang yang baru tiba-tiba mau jualan dapat gerobak, enggak. Kita survei, memang dia jualan, kemudian ternyata dia masih belum punya gerobak, harus gerobaknya disewa, kita bantu gerobak secara gratis. Itu dilanjutkan lagi pastinya tahun ini ya Pak ya. Sudah didata Pak, nanti ada berapa banyak di Nah, hari ini malah yang paling banyak kita data itu adalah, saya melihat program asuransi ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk seluruh masyarakat. Oh, ini untuk asuransi kecelakaan ya? Nah, ini khusus asuransi kecelakaan. Sebenarnya kalau saya turun sosialisasi, saya tidak mengutamakan program asuransinya. Kenapa? Ya itu kan jelas satu kali klaim 300.000, dan di saya saja yang jalankan itu sudah ada hampir 10 yang kita cairkan asuransinya. Kemudian santunan duka 3 juta. Tapi saya menyampaikan bahwa di kartu itu membuktikan bahwa dia adalah pendukung Partai Perindo. Jadi saat saya didukung oleh masyarakat,
kemudian duduk, saya tahu kemana harus memberikan program saya nanti, baik dalam setahun hingga 5 tahun. Jadi jaminan, bahkan saya sampaikan kepada masyarakat, kalau saya duduk karena didukung, kalau tidak saya lakukan tugas dan fungsi tanggung jawab saya, silahkan demo ke kantor kita. Ini loh Pak, saya pendukung Bapak, ini buktinya. Jadi memang ada jaminan bagi masyarakat tersebut. Jadi ada buktinya ya, nanti dibawa kartu asuransi. Ini loh, karena di situ ada nama kita. Jadi ada nama kita di situ dan tertera bahwa mereka mendukung kita gitu. Jadi memang ada semacam bukan hanya berjanji, tapi bisa menjadi jaminan bagi masyarakat yang mendukung itu bahwa ini adalah kader kita yang mendukung kita nantinya. Ya, ini menarik ya Pak ya. Ada asuransi bagi pendukung ya, tentunya. Bagi anggota. Bagi anggota ya, anggota langsung partai ya. Iya. Nah kalau untuk masyarakat kira-kira ini ada program seperti itu nggak Pak? Nanti seluruh masyarakat terbuka. Jadi itu program asuransi umum. Seluruh masyarakat bisa mendapatkan asuransi. Saya sendiri Mbak sudah 35.000 kartu gitu saya jalankan. Wah, banyak ya Pak. Iya. Walaupun kan belum pasti mencoblos. Tapi kita nggak apa-apa, yang penting kita beri manfaat dulu. Harus berkorban dulu Pak. Iya, siap. Begitu ya. Iya. Nah, ini kalau bicara program ya. Nah, kita tahu di Sumatera Utara ini kan masih banyak ya Pak persoalan mendasar yang belum terselesaikan gitu ya, misalnya soal kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi ya. Ini yang masih terus jadi PR di Sumatera Utara. Nah, Perindo nanti ketika di pemilu 2024 terpilih begitu ya, paling tidak lah banyak wakilnya di parlemen. Apa yang akan diperjuangkan ini untuk daerah Sumatera Utara, Pak Rudi? Iya, tentunya program kita ini kan bukan hanya sebatas asuransi. Karena apa? Para pengurus kita kan masuk di semua bidang. Ada wakil ketua bidang hukum, ada wakil ketua bidang pendidikan dan kebudayaan, semua ada, dan itu merupakan program-program yang akan kita jalankan dan sudah juga kita jalankan selama ini gitu. Nah, tentu akan lebih masif lagi saat kita Partai Perindo ini diberi amanah untuk mewakili rakyat khususnya di Sumatera Utara ini, bagaimana fungsi kita sebagai anggota dewan, karena banyak juga masyarakat ternyata yang tidak mengetahui fungsi kita, padahal sangat jelas bahwa anggota dewan itu fungsinya 3, merancang dan menetapkan undang-undang, kemudian menyusun anggaran serta mengawasinya. Nah, ini yang selalu saya menyatakan sangat penting, bahwa memilih orang-orang yang bukan hanya baik Bu, tapi baik dan benar. Kalau baik dan benar, maka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota dewan. Nah, banyak sekali memang image terhadap politik itu masih buruk di tengah masyarakat. Bahkan banyak isu jauhilah politik. Lah, kalau kita semua menjauhinya, kapan bersihnya partai politik itu? Jadi memang saya sendiri di awal tidak didukung oleh anggota Kadin saya untuk ke politik. Malah mereka bilang, ketua, kami lebih bangga ketua menjadi ketua Kadin daripada ketua partai. Begitulah jeleknya image. Tetapi saya melihat ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk merubah. Makanya hari ini Mbak, saya mengatakan bahwa begitu saya masuk di politik, politik itu laksana mata airnya Indonesia. Karena hajat hidup orang banyak diatur di politik. Nah, kalau keruh mata air, keruh kebijakan. Mari kita jernihkan bersama agar kebijakannya berpihak kepada rakyat. Dan itu semua diatur dalam proses politik, begitu ya? Betul, betul. Jadi kalau di luar politik kita hanya bisa teriak. Mari kita gabung, masuk ke dalam, kita rubah bersama. Gitu. Ya. Jadi kalau Pak Rudi melihat di Sumatera Utara ini, apa sih kira-kira Pak yang masih harus segera diselesaikan begitu, karena kita tahu banyak sekali ya yang kita sampai bingung nih mau memilihnya gitu ya. Step by stepnya juga bingung mana didahulukan gitu. Tapi kalau saya melihat SDM itu sangat penting. Kita melakukan pelatihan, tidak pun harus formal. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dari pelatihan. Contoh satu saja Mbak ya. Dari dulu waktu saya sebagai ketua Kadin juga saya melihat banyak proyek besar di Sumatera Utara, tapi menikmatinya bukan tukang-tukang kita. Nah, betul Pak. Dari luar semua didatangkan ya Pak ya?
Ibu kan perhatikan juga kan. Saya sudah ngomong dari dulu waktu ada musrembang atau apa. Saya mengatakan sayang sekali proyek begitu besar mungkin triliunan tapi tukangnya dari Jawa. Ya. Itu kenapa? Karena memang SDM kita. SDM-nya memang yang rendah atau karena tidak diberi kesempatan? Saya sendiri adalah kontraktor. Saya melihat memang salah satunya SDM kita kadang mungkin kurang disiplin. Datang harusnya kerja jam 8, datangnya pas jam 8, kemudian merokok dulu akhirnya jam 9. Jadi memang budaya kerja kita harus ditingkat. Makanya perlu pemerintah dalam hal ini melakukan pelatihan bagaimana supaya kita bisa bersaing, karena memang sangat disayangkan akhirnya putaran uang tadi ya balik ke Jawa. Dan itu sudah terkenal. Teman saya dari Jawa, susah kali pakai orang Medan tukangnya, nggak bisa saya atur. Nah ini yang mungkin kesadaran ini yang terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Iya, itu masih tenaga kasarnya istilahnya ya Pak ya, belum lagi tenaga ahlinya. Belum tenaga ahli. Sampai kita kan tahu bahwa untuk kesehatan saja masyarakat kita lebih percaya ke luar negeri berobat daripada di dalam. Berarti ada yang salah di sini. Makanya salah satu utamanya pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya mengajarkan ilmu, saya kira seharusnya adab juga harus diperkuat supaya etos kerja kita juga naik. Kenapa? Kita tahu tanggung jawab gitu, bukan mencuri waktu. Saya selalu dari nol juga mulai saya selalu sampaikan kepada karyawan saya, kamu kerja rajin, kerja malas, memang gajimu sama. Tetapi kualitas kamu sendiri yang akan rugi. Jadi kalau saya dari dulu memang semangat kerjanya, nggak ada orang pun nggak perlu diawasin, kita kerja gitu. Nah itu yang kualitas diri kita ya. Betul. Dan tak sadar kita, orang akan memperhatikan kita, saya bilang. Kemudian orang akan mempercayai kita. Nah saya selalu mengatakan kunci sukses itu cuma 3 berdasarkan pengalaman saya Mbak ya. 1, dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya, orang selalu teringat kita, kasih dia saja. Itu bisa dipercaya anaknya. Yang kedua, udah dipercaya kalau nggak berani nyoba kan percuma. Kedua harus berani nyoba. Yang ketiga tanggung jawab. Kenapa? Saat nyoba pasti ada yang salah. Tapi bagaimana menyelesaikannya hingga benar-benar sesuai dengan apa yang diamanahkan pada kita. Ya, jadi memang menarik ya bagaimana SDM inilah yang menjadi PR kita gitu ya Pak Rudi ya. PR utama dari seluruh masalah yang ada di Sumatera Utara. Nah, mungkin ada solusi yang lebih konkret lagi begitu dari Perindo. Kalau nanti begitu ya, seandainya banyak wakilnya sekali lagi gitu ya, kalau di pemilu 2024 diberi kepercayaan oleh masyarakat Indonesia ya untuk mewakili mereka di parlemen. Seperti apa kira-kira untuk perbaikan SDM ini Pak Rudi? Apakah memperbanyak sekolah misalnya di daerah atau seperti apa nih? Kalau hanya pelatihan-pelatihan kan kesannya hanya sementara begitu ya Pak Rudi? Kalau saya melihat ya memang anggaran pendidikan harus dinaikkan, nggak cukup hanya dengan 20% itu. Tentu mungkin karena ya ini kan kalau tidak dimulai maka akan begini terus. Jadi harus ada kita mulai, sama seperti misal saya selalu melihat misal kita misalkan pengaspalan misalnya, daripada 1 kilo tapi mutunya setengah, mending setengah kilo tapi mutunya kualitas utama. Akhirnya anggaran berikutnya lagi memang menyambung yang setengah kilo lagi, daripada anggaran berikutnya memperbaiki yang 1 kilo tadi. Nah ini yang muter-muter di situ aja. Jadi akhirnya kan tidak nampak kemajuan itu. Kemudian juga bagaimana mengatur waktunya, timingnya gitu. Jadi saya melihat bahwa anggaran itu perlu dinaikkan agar kita memang ingin menjadi negara maju. Nah terutama juga kita butuh, kalau pendidikan kita maju akan melahirkan entrepreneur. Ini yang negara maju itu minimal 4% entrepreneurnya di negara tersebut dari jumlah penduduk, sedangkan di Indonesia baru 3% lebih aja gitu. Jadi kadang orang memikirkan gimana mau usaha nggak ada modal. Sebenarnya setelah sebagai ketua Kadin Medan kan selalu keliling ke negara-negara sahabat, undangan konsul jenderal gitu kan. Nah sebenarnya modal utama bukan uang tapi pikiran, bagaimana ide,
bagaimana menjalankan ide tersebut. Jadi bukan semata ada uang baru bisa berusaha, dan saya sendiri tidak dimulai dengan uang baru maju gitu. Jadi mindsetnya memang perlu diubah ya Pak Rudy ya. Dan itu dari pendidikan. Nah ini yang jadi tantangan gitu ya. Pendidikan, dan tentunya kita tahu juga Sumatera Utara ini sumber daya alamnya luar biasa Pak Rudy ya. Betul. Tapi kita masih sulit bersaing, jangan bandingkan dengan Bali ya, masih jauh ya. Mungkin dari daerah lain di Pulau Jawa juga kita masih tertinggal. Nah, seperti apa Perindo nanti bisa memaksimalkan ya sumber daya alam di Sumatera Utara, tentunya untuk menjadi pendapatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi jawabnya nanti ya Pak Rudy ya. Siap. Kita mau break dulu sejenak ya. Kami tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Halo. Iya, halo. Hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik. Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia minta balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu.
Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju. Bersama demi bangsa, kita berdiri untuk Indonesia. Ya, masih di kampanye dialogis pemilu 2024 ya, bersama Ketua DPW Perindo Sumatera Utara ya, ada Pak Rudi Zulham Hasibuan. Pak Rudi, tadi menarik sekali. Pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan ya untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, kemudian sumber daya alam. Nah, tadi kan sudah sedikit kita singgung ya Pak ya, bahwa Sumut ini luar biasa kalau mau dikembangkan. Perindo ini ada program apa kira-kira untuk bisa meningkatkan ya, memaksimalkan sumber daya alam di Sumatera Utara ini, Pak Rudi? Ya, kalau saya juga akan tetap fokus pada pendidikan, karena sumber daya alam itu kan memang sudah disediakan oleh alam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana mengelolanya. Nah, bila kita pendidikannya maju, maka mindset juga berubah. Kita mungkin ingat bahwa tamu adalah raja, adalah pepatah kita, tapi kita tidak melakukan hal itu. Nah, saya banyak keliling, benar-benar kita tamu itu raja, sehingga memang kita melihat perkembangan misalnya pariwisata itu juga kan berkaitan dengan potensi alam kita. Nah, hari ini mungkin Prapat belum terlalu maju padahal danau vulkanik yang terbesar. Sangat sayang di situ, padahal bisa dikelola dengan baik. Saya malah melihat bahwa potensi ini kalau dikembangkan dengan benar, orang-orangnya benar, karena kita orang sendiri maju misalnya, itu akan lebih luar biasa. Tapi potensi alam yang sudah disediakan itu tidak terekspos dan tidak maksimal karena memang pendidikan tadi. Bagaimana menerima tamu, malah banyak misalnya yang kecewa. Betul. Kan jangankan orang luar negeri, Orang Sumut aja kecewa. Kan ada sampai joknya, emang masamnya bilang manis, bang sekilo kau beli, aku 1 gol itu. Nah, jadi memang hal-hal ini yang jadi jok malah ya. Iya, jadi jok. Nah, saya pernah berkunjung di bawah konsul jenderal juga. Saya melihat pertama ini toko coklat nih di negara tetangga kita. Saya pertama biasa saja, tapi saat dia permisi akan meladenin tamu waktu itu dari Arab, dia padahal bisa berbahasa Inggris kan, dia bahasa Arab. Saya sampai wah, ini berarti pemiliknya pendekatannya, image-nya udah ke kampung halaman yang datang itu. Nah, ini yang tidak kita sadari, bahwa banyak sekali ide-ide yang bisa memaksimalkan itu, sehingga berbondong-bondong karena terkejut ada yang menyambut bahasa Arab. Jadi akhirnya beli gitu. Jadi kan itu yang membuat maju dunia pariwisata. Pariwisata itu maju, industri kreatif juga akan maju. Nah, industri kreatif ini sebenarnya banyak potensinya yang bisa dikembangkan, misalnya kerajinan. Ya, kalau kita buat kerajinannya banyak tapi nggak ada yang beli, kan nggak ada yang pendapatannya. Nah, banyak sekali saya lihat juga industri kreatif kita itu justru dimanfaatkan oleh orang luar negeri. Itu yang saya melihat. Itu semua kenapa? Saya melihat banyak, kalau berdasarkan saya melihat banyak pemimpin-pemimpin kita bukan tidak ada visi, bukan tidak ada misi, tapi belum banyak yang melampaui masa tugasnya. Jadi visinya hanya sebatas 5 tahun masa tugasnya. Sedangkan di luar negeri banyak visinya yang memang jauh melampaui masa tugasnya, sehingga dia tidak menjabat lagi pun apa yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk negaranya. Jadi memang ini lagi-lagi ya SDM ya. Kalau SDM-nya sudah mumpuni, semua akan terikut begitu ya Pak Rudi ya. Otomatis. Nah, ini kembali lagi ya, kalau Perindo begitu ya dipercaya masyarakat ya untuk nanti di 2024 banyak wakilnya di parlemen. Seperti yang Pak Rudi bilang tadi ya, bahwa masyarakat ini banyak ini yang sudah kehilangan kepercayaan begitu ya Pak Rudi ya terhadap wakil rakyat gitu ya. Nah, bagaimana nih Perindo bisa upayanya seperti apa nih untuk menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat? Iya, tentunya masyarakat
jangan apatis, karena kan kita selalu juga dengar siapapun terpilih nggak ada pengaruhnya untuk saya. Ya, kita gini-gini aja gitu Gini-gini kan, aja, itu gini-gini ajanya, cari makan juga sendiri kan gitu. cari duit sendiri gitu ya. Memang tidaklah bisa instan untuk merubah hal yang mungkin berjalan sudah tidak benar puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan terimage kita bahwa senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kan sudah menjadi hal yang membuat kita jadi seperti apatis. Nah, saya selalu menghimbau, mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari tetangga, teman. Saya yakin bahwa waktu akan membuktikan kalau kita memang benar-benar ingin membuat maju desa kita, kampung kita, halaman rumah kita dan kampung halaman kita, dan naik terus sampai ke Indonesia. Tentu kita mulai bagaimana kita mencoba melihat track record dari seseorang untuk kita pilih, bukan hanya karena NPWP misalnya, bukan hanya karena fasilitas, karena 5 tahun itu yang paling menentukan untuk kemajuan kita nantinya. Memang kalau sekarang ini ya karena kita mungkin asal milihnya, fasilitasnya apa, ya memang kelanjutannya tidak ada. Kenapa? Mungkin yang dipilih itu tidak menguasai nanti tugasnya seperti apa yang harus dijalankannya di amanah yang diberikan kepada dia tadi gitu. Nah, itu yang mungkin bisa merubah wajah dari perekonomian juga terganggu, karena itu tadi politik adalah mengatur hajat hidup orang banyak. Jadi kalau hanya dipilih yang mengatur hidup kita kepada tangan-tangan yang nggak tepat, maka itu akan sangat merugikan kita sendiri sebenarnya. Sia-sia suara kita nanti ya. Apalagi kalau kita golput. Nah, ini juga jangan sampai ya. Jangan sampai, karena 5 tahun lalu saya tahu datanya dari 9 jutaan DPT hanya 6 juta yang milih, 3 juta tidak milih. Itu kan sangat sayang, padahal 3 juta itu mungkin bisa merubah arah kemana kebijakan itu yang paling utama. Itu kalau untuk masyarakat ya, sekali lagi track record ya, rekam jejak ya Pak Rudi ya. Nah, kalau untuk calegnya sendiri nih dari Perindo, mungkin ada komitmen apa nih kalau nanti misalnya gitu ya, kadang-kadang kita tahu nih oknum gitu ya, korupsi sudah banyak kasus ya di DPRD tingkat dari kabupaten, kota, bahkan sampai pusat ini. Ini kan yang merusak kepercayaan masyarakat. Kalau dari Perindo tegasnya seperti apa ini? Perindo sangat tegas, dari mulai ketua umum, siapapun ketua pengurus yang memanipulasi korupsi itu pasti dipecat. Dan itu sudah saya mulai dari tidak korupsinya kami dalam membentuk DPD-DPD Sumatera Utara. Jadi saya bisa jamin bahwa ke ketua mana saja kami DPW bisa jamin tidak ada satupun karena korupsi terpilih, tapi memang benar-benar karena kualitas. Itu tadi fit and proper test. Jadi bukan karena dekat, bukan karena apa, tapi ada panelis gitu ya. Nah, karena ada panelis yang menentukan. Jadi memang itu telah kita lakukan. Bahkan ketua yang punya prestasi tapi dia kemudian menyalahgunakan wewenang, itu kita pecat juga. Itu enggak diberi toleransi ya, karena tidak. sudah berprestasi. Di Perindo ya. Untuk yang korupsi tidak ada toleransi, pasti diganti. Jadi memang Pak, ya. Kita sudah buktikan dari awal setelah hasil 2019 dalam perjalanannya ada ketua yang menyalahkan guna wewenang tadi, uang partai tidak jelas kemana, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya satu, beberapa DPD udah kita langsung ganti. Jadi itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri supaya bisa kita ambil tindakan tegas kepada yang lain. Jadi itu memang merupakan program utama sebenarnya, anti korupsi. Makanya kita bisa jamin setiap anggota dewan nanti yang dipercaya oleh rakyat, begitu ada semena-mena atau tidak sesuai dengan arahan partai, pasti kita ganti, pasti kita PAW. Nah, ini yang ditunggu masyarakat ya, ketegasan ini ya nanti kalau ada anggota Perindo yang menyalahi ya wewenangnya ya, langsung tegas ini. Nah, Pak Rudi, ini kan kita tahu ya sekarang ini ya di era digitalisasi ini sekarang ya, semua ini kadang-kadang harus tunggu viral dulu nih Pak Rudi ya. Kita tahu ya ada jalan rusak mesti diviralkan dulu, presiden turun dulu gitu ya. Bahkan kita tahu kemarin di Karo ya, sampai ngirim jeruk 1 truk nih ke presiden agar jalannya diperbaiki. Mungkin ini bentuk sudah ketidakpercayaan masyarakat juga nih kepada wakilnya di daerah ya, sampai harus langsung ini ke presiden. Nah, kalau Perindo sekali lagi ya dipercaya masyarakat, nanti di 2024 banyak anggota legislatifnya yang duduk ya,
apa upayanya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara di tingkat nasional ini agar tidak terjadi ya hal-hal seperti itu lagi, Pak Rudi? Iya, kami seluruh anggota dewan itu kita begitu terpilih, kita buat fakta integritas, Mbak. Jadi memang fakta integritas itu sangat ketat di situ, dan berdasarkan itu kalau setiap anggota dewan tidak menjalankan program partai, kita pasti PAW. Jadi artinya dalam hal ini mereka punya kewajiban untuk memperhatikan juga dan harus turun ke konstituennya untuk bagaimana memberikan bukti bahwa itu ada artinya dia sebagai perwakilan rakyat. Nah, memang kita juga pahami bahwa bisa saja karena anggaran ini kan terbatas juga. Jadi pemerintah mau aspal mulus semuanya, kalau anggarannya nggak ada, ini gimana juga kan. Jadi tapi masyarakat kan nggak tahu itu gitu ya. Ini yang paling penting juga sosialisasi sebenarnya. Jadi pemerintah juga kepala-kepala daerah sebenarnya ada kominfonya kan sebenarnya. Nah, ini yang keterbukaan, transparan itu sangat penting. Nah, kalau kami kan dengan media yang besar kita bisa cepat expose dari media. Bahkan saya katakan turun depan rumah pakai kaos Perindo aja bisa dilihat di Papua. Jadi kita akan melakukan macam monitoring. Itu akan menjadi program kita nantinya untuk memonitoring keadaan-keadaan di situ, apakah memang memungkinkan, apakah memang ada anggarannya. Karena kalau tidak ada anggarannya, gimana kita paksa kepala daerah untuk mengaspal misalnya. Ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi memang pemahaman kepada masyarakat, karena kan masyarakat nggak mau tahu dia dan nggak perlu tahu dia. Sosialisasi program itu sangat penting. Iya, apakah itu jalan punya daerah, provinsi atau nasional, dia maunya mulus lah jalan ke kampung dia gitu ya Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi ini kan mungkin ada target jangka pendek gitu ya Pak ya, kalau pemerintah ada jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Nah, kalau di Perindo sendiri gitu ya, target jangka pendek mungkin 1 tahun pertama nanti ketika kita sudah banyak perwakilannya di parlemen, apa nih yang mau dilakukan khususnya untuk di Sumatera Utara, Pak Rudi? Sumatera Utara yang pertama setelah kita pileg tentu kan ada pilkada. Itu jangka sangat pendek. Artinya kami akan tentunya monitor siapapun yang mendaftar dari calon kepala daerah agar Perindo tidak mengusung yang salah. Ini salah satu yang paling utama. Kenapa? Karena memang kalau kita mendukung calon kepala daerah yang salah, tentu kan ya itu menjadi beban juga bagi kita nantinya. Nah, yang kedua kita berusaha agar kader-kader Perindo yang maju sebagai calon kepala daerah gitu. Banyak potensi yang bisa kita naikkan nantinya. Nah, target utama kan partai itu menang, jadi penguasa. Hanya satu tujuan partai, menjadi penguasa. Nah, kalau kita jadi penguasa, kita bisa menjalankan kebijakan kita. Tapi kalau enggak, ya paling jadi penonton kan gitu. Makanya kita sangat berharap dukungan masyarakat di pileg ini bisa memenangkan Partai Perindo. Kita siap membuktikan. Belum menang saja kita selalu turun. Apalagi menang ya. Apalagi menang. Itu akan kita lakukan. Ya, kita tunggu nih ya. Jangan nanti menang lupa pula ya kan Pak. Insya Allah tidak. Ya, insya Allah malah justru makin memperhatikan masyarakat ya. Ya, karena kan Partai Perindo walaupun partai baru, kantornya tidak nomaden, tidak pindah-pindah. Memang milik sendiri di lingkungan yang ini kan, Jalan Imam Bonjol situ. Jadi kapan pun kita bisa terima komplain dari masyarakat bila memang kita saat diberi kepercayaan tidak menjalankan apa yang dimanahkan. Ya. Nah, kalau untuk Pak Rudi sendiri nih secara pribadi, kita tahu nih kan nanti calon anggota legislatif ya di DPRD provinsi. Apa yang mau diperjuangkan untuk masyarakat Sumut, Pak Rudi? Ya, yang utama memang saat saya misalnya diberi amanah, ya insya Allah kalau memang direstui Allah bisa menjadi anggota dewan pada periode ini, ya banyak hal yang ingin saya lakukan sebenarnya. Tapi di awal seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya saya punya data, puluhan ribu data dari yang menerima asuransi tadi. Saya akan menjangkau mereka dulu. Kenapa? Itulah membedakan yang mendukung dan nggak mendukung, kan gitu. Jangan. Jadi diprioritaskan ialah memang mendukung. Iya. Jadi itu dulu kita perhatikan program kita. Jadi memang saya katakan bahwa saat saya terpilih tentu kan kita punya data. Saat kita sosper, saat saya reses misalnya, program utama ya kepada pendukung. Betul. Baru
pendukung tadi kan masyarakat juga. Iya. Kan? Baru yang tidak mendukung gitu ya. Baru yang tidak mendukung yang kedua. Ya. Sama seperti ini, kita akan lakukan juga pasar murah. Kita akan lakukan pasar murah nanti di 12 titik. Minyak goreng hanya 5.000 ditebus oleh masyarakat. Itu kapan, mendaftar Pak? berarti kan. Langsung mendaftar. Hanya kapan, Pak? 5.000. Makanya saya langsung tanya, Tetapi kapan, Pak? yang kita fokuskan adalah yang pegang KTA. Kalau masyarakat umum nanti diborong langsung semua. 5.000 bisa buka kedai dia. Tapi itu Jualan. nanti itu kalau Pak Rudi terpilih ya. Tidak sekarang ya. Makanya saya bilang bahwa Partai Perindo belum terpilih aja melakukan hal seperti itu. Iya. Ini hari Kamis kan? Iya. Nanti siang kita Buka. pasar murah di Tembung. Oh gitu. Iya. Tapi syaratnya itu tadi ya. KTA. KTA. Jadi memang Pinter sebenarnya nih Pak Rudi nih, saya kamu melihat jadi pendukung. banyak sekali program yang bisa kita lakukan. Belum menang saja gitu banyak, apalagi kita menang gitu. Dan memang tujuan kita Indonesia Sejahtera itu ya dimulai dari bawah. Jadi memang kita akan lakukan terus. Ya dalam sisa waktu ini ya sempatnya hanya 12 titik di Medan, Di Sumut Medan ya? 1 Oke. saya. Oh iyalah, ada pilih Pak Rudi lah. Iya, dulu. pilih 1. Minyak 5.000, beras 5.000 juga Pak. Cepat sekali mendaftar. Jadi memang harus berkorbannya banyak ini Pak Rudi nih ya. Iya sebenarnya kan berpolitik ini korban waktu dan tenaga pikiran itu luar biasa, nggak bisa dinilai. Iya. Iya, dan materi. Kenapa? Saya meninggalkan zona nyaman saya, Mbak. Saya ketua Kadin Medan, ketua pengusaha. Linknya, nah ini juga yang saya ingin lakukan bahwa saat saya terpilih maka link itu akan saya gunakan untuk bagaimana membantu UMKM, misalnya mendatangkan investor, kemudian juga membantu investor memasarkan ke luar negeri. Jadi banyak sekali program yang kita buat. Pak, bicara UMKM, ini kan Sumut ini juga luar biasa ya. Iya, Potensi UMKM-nya. Iya. Sayangnya Pak, kita ini nggak bisa bersaing gitu ya, nggak bisa naik kelas. Nah Pak Rudi. Ini paling menarik bagi saya karena saya mantan ketua Kadin Medan. Saya selalu melakukan pelatihan waktu itu bekerja sama dengan beberapa ini. Kita bagaimana menaikkan UMKM itu sebenarnya dimulai juga dari packaging. Bagaimana melatih itu tadi, melatih etos kerja karyawannya. Kemudian packaging ini sangat penting menaikkan harga sebenarnya. Mungkin hanya membuat kotaknya lebih menarik, kemudian bentuknya lebih menarik. Itu akan jadi pelatihan-pelatihan dari dulu waktu saya menjadi ketua Kadin ya kita lakukan, apalagi nanti misalnya terpilih. Jadi bisa kita sinkronisasi. Buat rumah apa Pak? Buat rumah kemasan gitu ya? Ya, itu bisa kita lakukan misalnya pelatihan kita berkelompok nanti. Nah, kalau mereka sudah bisa sendiri kan akan entrepreneur itu yang harus kita naikkan, Mbak. Itu karena dia tidak harus jadi pegawai negeri. Jadi mindset itu jangan ke pegawai negeri tapi menjadi pengusaha karena Mau cari kecil. aman Pak, jadi pegawai negeri ya kan? Padahal kecil pun usaha kita bosnya kan. Betul. Kan ini Nah itu tadi kenapa menciptakan SDM-nya. bos baru itu akan meningkatkan perekonomian. Betul sekali. Pak Rudi dan juga pendengar ya, ini makin malam nggak terasa ya Pak Rudi ya. Jadi waktu kita terbatas juga gitu ya. Kalau bicara politik memang nggak cukup ya Pak ya. nggak cukup. Ya nanti kita lanjut lagi ya. Kalau Pak Rudi terpilih ya. Amin. Nah kira-kira ini apa mau disampaikan ke pendengar kita Pak Rudi ya sebelum kita pamit. Iya, seperti yang saya katakan tadi, saya adalah orang pertama membawa Partai Perindo ke Sumatera Utara. Ini adalah rumah saya. Rumah politik itu adalah rumah saya. Saya meninggalkan zona nyaman saya sebagai ketua pengusaha Kota Medan karena panggilan bahwa di politik ini kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan karena ada anggarannya, ada APBD. Nah, itu yang saya melihat bahwa politik ini harus kita nyemplung ke dalamnya untuk merubah stigma masyarakat terhadap politik. Karena seperti yang saya katakan tadi juga, politik itu adalah mata air Indonesia yang harus kita jernihkan bersama, sehingga harapan kita terhadap kemajuan bukan hanya Indonesia tapi diri kita sendiri juga akan ikut merasakannya. Jadi saya berharap saya diberi amanah, diberi kepercayaan untuk hari ini maju ke caleg DPRD Dapil Sumur 1 Medan A. Saya siap 5 tahun untuk bagaimana berjuang mensejahterakan masyarakat, dan yakinlah bahwa dari dulu sudah ada iklannya, percayalah apa kata Rudi. Iya. Percaya apa kata Rudi. Kita tunggu ya apa kata Pak Rudi ya. Kalau nanti terpilih ya jangan lupa kita tunggu janjinya ya, komitmennya seperti apa ya.
Ya sayangnya waktu kita juga harus berakhir, Pak Rudi dan juga pendengar. Terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Rudi Zulham Hasibuan, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara yang juga caleg DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Sumut 1. Terima kasih juga untuk Anda seluruh pendengar yang sudah mengikuti ya kampanye dialogis pemilu 2024. Saya Widya, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.